Hai, ada Han dan Enho yang berpamitan, artinya bakalan ada apa? Betul, event baru. Untuk new event kali ini betul banget memasuki bulan Desember, artinya Christmas season. Dengan judul event kali ini di Play Together yaitu Santa's Workshop Event. Yap, artinya dari judulnya aja udah jelas ya, kita membantu Santa Claus. Ada apa nih? Hunter Case. Oh, maling guys, ada maling. Kira-kira Hunter Case ini lagi mau nyolong apaan ya? Ini menemukan sebuah kotak warna hijau ini guys. Menurut kalian ini apa? Mesin ATM? Kayaknya enggak ya. Wow, ternyata ini mesin pembuat mainan. Dan Hunter Case atau maling ini bikin kacau deh. Aduh. Jadi dia biang keroknya guys. Tuh kan, kakek Santa pusing guys, geleng-geleng. Ini siapa nih? Santiele. Anaknya nggak mungkin ya, cucunya kali. LP. Ada LP nih Santa. This is disaster Christmas. Oh my god. Sepakat sketcher. Everything must be frightening. Oke, jadi kita membantu kakek Santa untuk menangkap mainan yang kabur menggunakan jaring atau netbug. Dan ini adalah penampakan mainannya. Jadi misi kali ini kalian membantu Santa menangkap mainan yang kabur, dan nanti setiap mainan yang tertangkap akan mendapatkan reward berupa Merry Coin. Buat yang suka Christmas season pasti suka sih sama event kali ini karena banyak salju, penampakannya juga Christmas vibe, dan tentunya juga banyak reward yang berkaitan dengan Christmas event atau Christmas vibes. Dan NPC kali ini ada Santiele, yaitu dia cucunya dari Santa, dimana Santiele's Ornament Machine. Oh, jadi Santiele's ini bertanggung jawab untuk menjaga si ornament machine itu atau mesin pembuat mainan tersebut. Kemudian kira-kira kita disuruh ngapain ya sama kakek Santa? Dear Santa, please make. Oh, jadi ada yang ngirim surat atau nulis surat ke Santa, tapi dia lupa untuk apa? Untuk datang ke anak itu. Jadi si kitanya itu disuruh ke kepala sekolah. Nah, ini dia kepala sekolahnya. Dan seperti biasa ya, untuk di awal event itu kita mengikuti arahan dari NPC tersebut. Surprisingly, ternyata anak yang dicari itu adalah si Vice Principal. Berarti si Santa ini awet tua ya, bukan awet muda lagi. Soalnya si Vice Principal ini kan udah tua, dan si Santa juga masih segitu-gitu aja gitu. Kayak mungkin timeless, kayak ya udah gitu, Santa segitu aja udah stop waktu bertambah usianya. Kita akan mendapatkan koin Merry di setiap menyelesaikan tugas dari NPC. Kalian nggak perlu bingung gitu kalau dalam awal-awal event baru ganti, ikuti aja. Karena setiap kita klik NPC nantinya pasti ada kayak panah atau arahan kita harus kemana. Dan di sini si Hunter Case itu biang keroknya ya. Biang keroknya buset, ngasih apa? Listen up, we found huge money maker. Everyone already doesn't getting throw my thing hit will make money. Oke. Ini si biang kerok mau ngapain dia? Pergi kemana itu dia? Oh, kita ngasih winter seed pack. Jadi di setiap season atau setiap event itu akan muncul benih baru mengikuti seasonnya. Yuk kita kembali ke Santiele. Disuruh ngapain lagi kita? Oh, jadi di setiap mainan yang hilang itu mereka memiliki wishes atau kita disuruh ngedengerin cerita mereka. Untuk yang pertama nih ada si Oing Oing atau B2 ya. Tinggi peng. Nantinya berarti di setiap hari, setiap ganti hari itu akan kita bertemu dengan jenis mainan yang berbeda.
Kalau untuk awal ini si Piggy, besok ketemu sama si beruang ingusan, terus selanjutnya sama si clown, terus sama buaya, dan the last sama Car. Dan nantinya di setiap toy wishes itu ada 3 wishes, bukan 3 wishes sih, kayak 3 quest. Yang pertama dia menceritakan dan kita ngikuti arahannya. Kemudian kalian harus balik lagi ya sekitar 2 atau 3 gitu dengan menyelesaikan cerita mereka, dan kita melakukan apa yang mereka minta. Nantinya kita akan mendapatkan reward mainan. Jadi ketika kita sudah menyelesaikan satu quest dari toys itu, jangan berharap atau jangan mengira oh sudah selesai. Nah tuh masih ada tanda tanya lagi kan. Pokoknya selagi masih ada tanda tanya, kita selesaikan sampai dengan completed. Lumayan juga loh kalau kita menyelesaikan, kita juga mendapatkan Mary Coin. Dan nantinya Mary Coin itu bisa dipakai untuk gacha ya di minigame. Nanti bakal gue jelasin. Dan jangan lupa juga nantinya akan ada video bagaimana kita bisa mendapatkan hadiah reward utamanya, yaitu mobil Santa ya yang bisa terbang, VVIP card. Oh VVIP car. Sorry. Ini kalian tersadar nggak sih dari tadi di belakang Piggy itu ada ATM? Betul banget, kalian nggak salah lihat. Karena nantinya akan ada 4 ATM di Kaya Island, 2 di Plaza dan 1 di Hometown, 1 lagi di Downtown. Untuk lokasinya kalian bisa cek di shorts yang sudah gua upload beberapa hari yang lalu. Jadi seperti yang kalian lihat ya, ada notifikasi accomplished. Nah itu artinya ya udah komplit gitu. Selanjutnya ada Alphonse. Ini aerobik. Oh, guru aerobik, bukan guru. Apa itu namanya? Aduh, gue lupa lagi. Pokoknya yang mimpin aerobik, mimpin senam, instruktur ya, instruktur senam. Iya, itulah. Ya di sini kita bakal disuruh senam, guys. Goyang-goyang, menari. And I think this is the part of your favorite thing, maybe. Karena gue juga ngepost khusus untuk yang ini, menari ini atau senam ini di TikTok. If you wanna checking out my TikTok, you just come to my profile, YouTube profile, and the link on below. Ponce ini ngasih tugas kita di setiap harinya menari ya, dan repetitif sih menurut gue. Belum pernah ketemu dengan goyangan yang atau gerakan berbeda sampai hafal aja gitu. Left, terus right, kick around, ya kan? Ini goyangnya emang asik banget sih. Dan saatnya kita lanjut menemui NPC selanjutnya. Sebentar, ini ngelihat mainan nih guys, kita harus tangkap ya. Oh iya, jadi kalian tugasnya itu menangkap 500 mainan. 500 mainan, nanti kalau sudah ditangkap kalian akan mendapatkan reward. Nanti bakal gue jelasin kok untuk part itu. Kita di sini ketemu sama Rolfie. Dia pakai kostum Rudolph atau rusa kutub ya guys. Ini kita disuruh cari lonceng. Kalau untuk Rolf ini sejauh gue main, dia ngasih quest sekitar 2 atau 3 quest yang cukup diulang-ulang. Dalam artian setiap harinya berbeda, tapi cuma itu. Ini ada deer egg, jadi kalian bisa beli rusa, telur rusa ya, 120 gems. Dan kalau beruntung kalian bisa dapat Rudolph, VVIP-nya itu bisa terbang kalau kita kendarai. Dan kita memasuki rumah Santa. Santa's Atalaya.
Di Santa's Atelier ini yang kira-kira ada apa aja ya? Yuk kita kepoin. Akankah bertemu dengan NPC atau apa? Baik, kita tengok. Oh, ada NPC. Siapakah dia? Ella. Ini mengingatkan saya dengan salah satu teman player di Play Together ya. Namanya Cinderella. Gue panggil dia Ella sih. Jadi keinget aja gitu Ella, buset Ella di sini. Kali ini NPC-nya dia mau menari. Oh, nantinya Ella ini khusus untuk kayak perform. Quest itu quest perform. Jadi kita ngebantu dia pilih baju. Sekilas atau seputar itu aja sih. Ini mereka nge-rap ya. Santa Squad, Gang Squad. Untuk quest dari Ella ini tipsnya kalian jangan skip atau main tap-tap layar kalian ya. Jadi harus benar-benar ngebaca apa yang Ella butuhin karena baju atau outfit performa dia itu ada berkaitan tema kayak mungkin ini dia pengen Rudolph atau kepengen kado begitu. Intinya clue-nya itu ada di percakapan si Ella atau bubble chatnya ini. Jadi jangan main skip gitu agar jawaban kalian bisa tepat dan tidak buang waktu. Dan untuk selanjutnya kita bertemu dengan NPC si Elfie. Elfie ini tadi kita ketemu di awal ya. Kira-kira dia ngapain? Oh, dia ngasih teka-teki ke kita. Iyalah di North Pole, masa di Jeju. Mudah ya untuk menjawab pertanyaan dari dia. Kemudian ada siapa lagi? Ini ada Elvin. Elvin ini adalah craft the item. Jadi selain kalian harus menyelesaikan event dengan menangkap mainan, kalian juga bisa craft benda seperti ini untuk dekorasi rumah kalian. Dan ada beberapa vehicle tuh ya. Gue ngincar mobil merah yang kayak Mr. Bean itu loh. Menurut gua atau tips dari gua sih lebih baik kalian nanti menyelesaikan event dulu atau mini game. Nantinya di sisa hari itu kalian tinggal kumpulkan koin khusus untuk craft benda ini. Karena ketika kalian nge-craft pasti bakal keteteran di mini gamenya. Ini ada Santa Trivia kalau nggak salah ya, ada 12 Santa Trivia. Ini ada mini atau kayak hidden quest gitu nggak sih kalau kalian buka atau baca Santa Trivia ini. Setelah gua coba berkali-kali ternyata Santa Trivia ini ya cuma buat kita baca aja, nggak ada efek ataupun nggak ada kayak kira-kira dapat secret reward atau apa, itu nggak ada. Kalau kalian memperhatikan itu tuh porsinya mirip banget ya, porsi sama apa tuh namanya yang di bawah lantai itu mirip banget sama potion event ya nggak sih, cuma beda warna. Kalau di potion event itu warna ungu, kalau di Santa warna merah, tapi untuk karpetnya sama. Santa Trivia. Jadi ini adalah Santa's Atelier atau rumah Santa di mana tempat proses pembuatan mainan. Jadi untuk NPC-nya di luar ada 1, 2, 3 yaitu Santiele, Alphonse sama si kecil Rudolph kecil siapa tadi? Ralphie atau siapa itu. Kemudian kalian harus masuk ke Santa Atelier ini, ada 2 NPC. Begitu. Jadi totalnya ada 5 NPC yang memberikan quest, sedangkan si tadi siapa gue lupa lagi. Yang craft itu cuma 1 aja sih, dia craft di situ. Dan jangan lupa ya, ini kalian bakal ketemu sama Sparky dan Haru. Kalian ngobrol sama Haru bakalan dapat Happy New Year hat. It is free. Kalian boleh loh beli
perintilan ke mereka berdua ini karena nanti bisa dipakai pas New Year Eve. Iya gak sih? Malam tahun baru kalau kalian nggak kemana-mana bisa tuh login terus kalian main petasan di Gameplay Together. Buset, ada kartu terbang, ayo buruan. Nah inilah kira-kira yang dijual atau bisa kita beli sama Sparky atau Haru itu ya. Jadi kemana tuh kartunya? Udah hilang. Oke. Kita bertemu sama Pengu. Yang tadinya di sini itu ada si Fury ya. Nah kita ketemunya sama si Pengu. Kalian udah coba belum Snow Wars? Konsepnya sama aja sih kayak si Fury itu. Cuma ini temanya kayak bukan kayak sih, ini memang temanya adalah Christmas gitu. Selanjutnya kita ke downtown. Kira-kira ada apa ya? Oh iya guys, biasanya kan kalau untuk hunting itu downtown paling banyak ya. Jadi kalau untuk yang sekarang Christmas event atau Christmas season ini, Santa Workshop event ini, spawn dari mainan itu atau toysnya itu lebih banyak spawn di plaza. Sedangkan di downtown ada, tapi downtown kan luas ya. Jadi saran gua itu kalau di plaza seketika atau sesuatu kalau sepi nggak ada mainan, kalian boleh deh kalian ke downtown, kalian cari. Tapi setelah itu jangan lama-lama di downtown, kalian balik ke plaza lagi, insya Allah bakalan muncul lagi atau respawn lagi si toys di plaza. Jadi intinya di plaza lebih banyak dan tidak begitu luas, jadi tidak buang-buang waktu. Karena di downtown emang benar-benar luas guys. Dan spot di downtown itu respawnnya ada di deket lapangan bola, deket lapangan baseball atau belakang pom bensin, gas station itu di sekitaran situ aja paling banyak ya. Oh ya guys, gue mau nanya deh, kalian udah menyelesaikan event ini berapa hari? Kayaknya gak bisa 1-2 hari ya, soalnya agak sedikit harus sabar menangkap si toys ini. Gue kemarin kurang lebih di 4 atau 5 hari deh, 4 kayaknya. Ya antara 4-5 hari. Karena last koin yang gue pakai itu pokoknya di hari terakhir gue dapet ya, entah di hari keempat atau di hari kelimanya, itu udah kayak exhausted banget, kayak udah capek. Terus kayak udahlah ntar aja nunggu dari NPC koinnya. And then gue dapet bener-bener koin dari NPC itu kan sehari itu kalau nggak salah ya, itu between 900 atau 1000 sekian, pokoknya di 900 sampai 1000 deh. Nah ini ya yang seperti gua kasih tahu, iya ada kartu, kita kumpulkan dulu. Jadi spotnya pokoknya di sini aja, atau mudahnya kalian ke lapangan terus lurus ke hotel, lewat belakang hotel terus ke belakang gas station. Habis itu balik ke depan penjual itu bunga di downtown. Itu di situ juga ada, atau depan teater gitu ada. Karena di baseball aja jarang banget. Gue selama ke downtown di baseball itu cuma ketemu satu robot lagi. Dan kalian tahu ya, robot itu paling susah sih, robot sama pesawat terbang. Karena mereka nggak mau berhenti gerak terus. Dan kalau yang paling sensitif itu si Dino. Udah kalau kita salah nangkep langsung hilang. Cuma 5 doang lagi. Dan sekarang kita ada di hometown. Kita bertemu sama Dr. Wither Brown, Change the Wither. Jadi ada event kali ini itu ada Snowy Wither. Mutasinya jadi cold. Terus untuk seat event ini kira-kira dijual di seat shop nggak ya? Dan ternyata tidak. Untuk mendapatkan Christmas seat itu kalian bisa beli di shop. Belinya pun pakai Sprout, atau kalian juga mendapatkan free, yaitu 10
Christmas Eve dengan menonton ads. Untuk new update di hometown event ini, kita akan mendapatkan crop filter. Jadi di dalam tas kalian masuk ke fruit, nantinya akan memudahkan untuk mencari mutation atau cropsnya atau hasil kebun kalian. Jadi lebih cepat ya, kayak misalkan kita mau cari strawberry electric kayak gitu, atau ini golden light, aurora atau apa gitu. Kita cuma di tab klik terus ya udah gitu kan. Nah, ini muncul. Jadi lebih cepat gitu, ada apa enggaknya. Nggak pakai masuk tas terus ke fruits baru kita scroll kan lama ya. Jadi hygiene benar-benar memikirkan kehidupan para petani. Mengingatkan kembali jangan sampai lupa ya untuk klaim hadiah hariannya, karena kalau sampai kelewat kita masih bisa buka sih per kadonya ini, tapi harus menggunakan 10 gems. Jadi jangan sampai terlewat ya, karena ini gratis loh guys. Ada 25 lagi. 25 hadiah secara gratis. Sudah dikasih clue sama Hank atau NPC-nya, sudah nongol yaitu bakalan ada derby atau harvest race apa sih di event atau season kali ini. Seperti yang kalian lihat, pohon cemara. Ayo sekarang kita tengok limited eventnya. Ada apa? Ada candy can attendance. Jadi seperti biasa ya, kita harus absen setiap harinya selama 7 hari. Dan akan mendapatkan reward yang seperti kalian lihat. Dengan final reward listnya ada candy can snack, yaitu tas ya, dan bandana candy. Dan ada catch the Christmas toys. Ini yang tadi gue bilang, kalian harus mendapatkan atau menangkap 500 toys dan nantinya mendapatkan final reward, yaitu ada Santa's Workshop cap atau Santa Workshop outfit lah ya. Untuk selanjutnya ada Toys WC, sudah gue jelasin di awal, yaitu bertemu dengan Santiele. Dan tadi kita sudah menyelesaikan si Oing Oing. Dan nantinya setiap hari kalian harus menyelesaikan, dan reward listnya atau mainannya yang kalian dapatkan ada Sniffing Teddy Bear, Smile Roadster, Alligator Head. Dan ini sifatnya permanen ya, mainannya nggak ada batas waktu kayak pemakaian berapa gitu-gitu, nggak ada. Dan yang paling seru itu mainan mobil sih, karena kalau kita pencet dia hong atau apa sih namanya, klakson. Dan untuk mini gamenya yaitu kita bola-bola pantul gini lah, mirip kayak event Tiny Pink ya. Tapi kalau untuk event Tiny Pink itu base point atau highest pointnya ada di pinggir, sedangkan untuk event Santa's Workshop event ini base point atau highest pointnya itu ada di tengah. Dan cukup agak susah karena ada si garis-garis pinggir itu guys. Akan ada 50 stage yang harus kalian lewati untuk mendapatkan hadiah utamanya, yaitu Santa Classic Roadster. Jadi ini VVIP car yang bisa terbang ya. Dan kalian mendapatkan kostum atau outfit si Santiele. Lengkap ya, sampai wajah loh. Jadi buat para cewek-cewek ini harusnya semangat ya untuk memainkan event kali ini. Dan saran dari gue itu, kalian please minimal 20 kali ya, jangan 5 atau 10. Kalau bisa sih 100 atau ya udahlah 50. Tenang aja ya, untuk detailnya bakalan gue jelasin di next video. Bagaimana memaksimalkan untuk mini game ini, bahkan gue selesai di hari keempat. Jadi stay tune dan tunggu di video berikutnya. Kalian lihat sendiri kan, ada 2 garis miring di tengah itu bener-bener menghalangi kita untuk memasukkan bola ke tengah, karena the highest shock atau the highest kaos kaki yang harus kita masukkan itu ada di tengah guys. Tapi jangan khawatir ya, tips dan triknya bakal gue tetap kasih ke kalian agar cepat menyelesaikan event ini dan mendapatkan Santa's Classic Roadster. Untuk mendapatkan atau sampai dengan stage di 50 itu membutuhkan berapa koin sih?
yaitu 198.000 sekian koin, atau kita genapkan di 200 koin aja ya. Tadi limited event minigame di Santa's Workshop event. Kita lanjut kemana? Ke shopnya, kira-kira mereka jualan apa aja ya untuk kali ini. Ayo kita pindah ke shop. Yang pertama ada Santa's Workshop tuh, mulai dari bagnet, pickaxe atau palu, kemudian ada rod ya. Dan kalian juga bakal mendapatkan seperti biasa free purchase atau gift di setiap hari ketiga atau keempat. Bakalan ke respawn. Tentunya karena si Haegin ini kan baik hati banget, kita selalu dikasih atau diberi koin package gratis sebanyak 10 kali 10 berarti 100 koin daily dengan menonton ads. Kalau kalian nggak mau nonton ads, bisa beli ad pass ya, ads pass, sorry. Dan ini ada Santi lagi Santa Fiery suit. Ini untuk minimi ya. Selanjutnya kalian bisa beli deer pet package, jadi mendapatkan telur rusa sama 2 kali suplemen. Di sebelahnya ini khusus untuk suplemen aja ya, tanpa telur. Dan ini adalah tempat dimana kalian untuk membeli atau mendapatkan winter atau Christmas seed pack. Jadi diberikan 10 gratis dengan menonton ads, dan juga bisa beli menggunakan Sprout. Untuk drawnya ada Christmas Village Draw seperti yang kalian lihat ya. Kemudian ada Ice Dragon Draw, dan juga beberapa package draw dari event sebelumnya kayak Merry Christmas Draw, Snow Girl, yang itu tuh udah muncul beberapa kali ya. Gratisannya tetap ada dong, yaitu Merry Head Draw. Kita dikasih jatah 5 kali dalam sehari untuk gacha secara gratis menonton ads. Hadiah utamanya yaitu namanya juga Merry Head Draw. Artinya topi ya. Dan ini bisa untuk beroutfit selama event Christmas ini guys. Dan untuk event kali ini Haegin itu resell rumah Iglo atau Iglo House Package. Dan ini keren banget ya, di dalam rumah itu ada kolam yang berisikan ikan khusus es, dan kita bisa mancing setiap saat. Selain kalau kalian mau, ikan es itu adanya di bulan Desember sampai dengan Februari, yang bisa kalian dapatkan di beach, di plaza itu, atau di resort. Itu banyak ya. Itu tadi apa saja yang dijual selama Christmas season atau Santa's Workshop event kali ini. Jadi semangat bermain ya, karena masih ada waktu sekitar 10 hari lagi. Good luck for everyone. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Thank you.